Tapi berhentilah. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Gak ada paksaan. Saya udah minta izin Bapak Ibu. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Izin Bu Mega juga. Gak ada paksaan. Kalau selama ini dorongan dari keluarga hanya memberi semangat saja berarti? Semangat aja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai. Ingat, kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Sudah saya sampaikan, saya akan lawan. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak gak ada orang? Kalau dua anaknya ini kan kontestasi bukan penunjukan, jadi kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya, saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Kalau dibilang dinasti dari mertua saya, dinasti motivasinya itu, semangatnya itu kenapa? Karena mertua saya kan ya bisa, saya tidak bisa bilang, saya tidak bisa memuji sendiri Bang, bisa dilihat sendiri gimana kinerjanya. Ya Bu Mega sudah bisa menilai lah kegiatan-kegiatan saya selama ini seperti apa, hasilnya seperti apa kan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Bicara politik dinasti dalam pilkada, Megawati sindir Presiden Jokowi. Sebuah video yang diambil pada 19 Februari 2020, Megawati menyindir soal dinasti. Benarkah sindiran politik dinasti tersebut untuk Presiden Jokowi? Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, berbicara mengenai adanya sosok yang sibuk membangun politik dinasti dengan mendorong keluarganya maju dan bersaing di kancah Pilkada 2020. Hal itu diungkapkan saat berpidato di acara pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama yang diusung PDIP di gelaran Pilkada 2020. Padahal, kata Megawati, dorongan itu seakan-akan keterpaksaan saja lantaran masih banyak calon lain yang lebih pantas diusung untuk pertarungan tersebut. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iyalah, ngapain sih kayak nggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga, gimana ya? Kalau nggak anak nih, kalau nggak istri nih, kalau nggak ponakane, kata Mega di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. Menurut Megawati, aura perpolitikan akan berubah pada 2024 mendatang, lantaran pada tahun itu akan diwarnai banyaknya anak-anak muda yang akan ikut bertarung di kancah dunia perpolitikan. Sebab itu, ia berpesan agar kadernya lebih memilih untuk mendukung generasi muda untuk maju dalam kancah politik, alih-alih mendorong sanak keluarganya sendiri untuk ikut bersaing dalam perebutan kekuasaan.
Ini saya titip pesan, nanti ini kan ada hal yang sangat berubah di perpolitikan Indonesia. 1. 2024 akan terjadi regenerasi. Benar, kira-kira ini sudah getting away. Yang mesti maju itu, ya didorong itu anak-anak muda, ujarnya. Lalu apakah Megawati menyindir Jokowi? Sebabnya 4 anggota keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui berniat maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tahun 2020 akan digelar dalam waktu dekat. Mereka adalah putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo, dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang maju sebagai calon wali kota Medan. Ada pula adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, yang dikabarkan bakal maju dalam pilkada di Gunung Kidul, Jawa Tengah, serta paman Bobi Nasution, Doli Sinombah Siregar, yang berencana untuk maju sebagai calon bupati Tapanuli Selatan. Gibran Rakabuming Raka saat ini telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo lewat DPP PDIP Jawa Tengah. Bahkan setelah jajaran PDIP Solo menutup pintu pendaftaran. Majunya Gibran menimbulkan polemik di internal partai sebab di Solo PDIP sudah memiliki calon kuat yaitu Ahmad Purnomo yang kini menjabat sebagai wakil wali kota Solo. Di Pilkada 2020, Bobi Nasution sejauh ini dia juga sudah mendapat dukungan dari 2 partai besar yaitu PDIP dan Partai Golkar dalam pencalonannya sebagai wali kota Medan. Bobi Nasution juga telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan dan telah mengembalikan berkas ke PDIP Medan pada Rabu 4 Desember 2019 tahun lalu. Sedangkan di Partai Golkar, Bobi sudah mengembalikan berkas formulir pada tanggal 13 Desember 2019 lalu. Sementara itu, Wahyu Purwanto yang merupakan suami dari adik kandung Presiden Jokowi mengaku tertarik untuk maju di pemilihan Bupati Gunung Kidul karena dilatari beberapa hal. Salah satunya adalah karena ia merasa sangat mencintai daerah tersebut. Selain itu, nama Wahyu juga disebut Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai calon kuat Partai Nasdem Gunung Kidul. Doli Sinombah Siregar yang merupakan paman dari Bobi Nasution yang merupakan politikus Partai Golkar telah resmi mendaftarkan diri dalam kontestasi pemilihan Bupati Tapanuli Selatan. Saat ini ia juga telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik lain, yakni PDIP, PBB, dan Hanura. Bersama Bobi, Doli juga menyerahkan berkas formulir pendaftaran ke DPP Golkar secara bersama-sama pada 13 Desember 2019 lalu. Sementara itu, di sisi lain Jokowi siapkan Gibran jadi presiden masa depan Indonesia. Ini faktanya. Beredar sebuah foto Presiden Joko Widodo dengan putranya yang juga bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto tersebut, terdapat narasi ucapan Jokowi yang mempersiapkan putra sulungnya itu sebagai presiden masa depan Indonesia. Akun Facebook atas nama Iwan Naufal membagikan foto ini pada 26 Juli 2020. Dalam unggahannya, ia turut memberikan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, selamat pagi semua sobat FB tercinta. Sobatku, setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi orang yang baik terbaik, berguna untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Kita boleh punya harapan dan cita-cita melebihi tingginya langit, tapi jangan lupa gunakanlah akal sehat. Foto ini mendapat respon dari 185 warganet serta 93 komentar dan 9 kali bagikan. Kesimpulannya dari media, hasil penelusuran cek fakta.com.id klaim bahwa Jokowi mempersiapkan Gibran sebagai pemimpin masa depan Indonesia adalah salah. Faktanya tidak ada informasi valid dari media sosial. Arus utama ucapan Jokowi tersebut. Dari penelusuran kami, foto Jokowi dan Gibran dalam unggahan tersebut adalah momen yang pertama kali Joko Widodo memperkenalkan anggota keluarganya kepada media di pendopo rumah dinas Gubernur DKI Jakarta usai terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2014 lalu. Dilansir dari merdeka.com, Gibran yang memakai batik coklat itu tampil di depan kamera. Pengusaha muda ini memang satu-satunya anak Jokowi yang hampir tak pernah muncul dalam kampanye. Wong saya sibuk kerja kok, kata Gibran dilansir dari merdeka.com. Gibran ini umurnya 27 tahun, kata Jokowi tentang putra sulungnya.
Gibran sendiri saat ini mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo periode 2020 sampai 2025. Dilansir dari Detikcom, Presiden Joko Widodo tidak akan turut campur terkait percalonan putra dan menuntutnya di Pilkada serentak 2020. Jokowi pun membantah ada dinasti politik untuk meneruskan kekuasaannya. Ia menegaskan tak akan mengampanyekan putra Gibran, Raka Buming dan menantunya Bobi Nasution. Jokowi mengatakan enggan ikut campur dengan keputusan keduanya maju di Pilkada. Jokowi pun menepis anggapan dinasti politik dengan majunya Gibran dan Bobi di Pilkada 2020. Dia menegaskan rakyatnya lah yang nantinya menentukan nasib Gibran dan Bobi. Dinasti itu ya dinasti gimana? Ini yang menentukan itu rakyat, semuanya mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, kata Jokowi. Klaim bahwa Jokowi mempersiapkan Gibran sebagai pemimpin masa depan Indonesia adalah salah. Faktanya tidak ada informasi valid dari media arus utama ucapan Jokowi tersebut.